guys, bersama Bang Boy. Kita hadirkan lagi si tipu, si penipu. Kenapa? Dia telah membuat malu Indonesia di mata dunia. Dia ngaku-ngaku dia ilmuwan yang dikriminalisasi, ilmuwan yang penelitiannya dikriminalisasi. Bahkan dia membuat surat ke internasional. Sementara bahasa Inggrisnya, oh my God, kacau ini. Kacau ini. Orang yang ngaku ilmuwan mempermalukan Indonesia. Oke, kita bahas ini. Bahkan terbaru dia sampai menggugat ijazah Ibu Iriana. Kita bahas nih dia presentnya. On freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time, for us to test our undang-undang, because we are now act like academician, like a scientist. Wawancara juga sempat ketawa loh guys. We protected by the laws, national laws, and also global or international laws. But Lost doll kali. Ini sering main ikut judi online ini. Istilah lost tahu dia. Oke. Sebenarnya yang paling buat ngakak itu yang ini ya guys. yes, I think it is time, for us to test our undang-undang, Sepertinya dia tahu sebenarnya arti undang-undang di bahasa Inggrisnya apa. Cuma mungkin teman-teman mungkin ngalami ya. Kita pernah SMA, pernah bahasa Inggris. Kita tahu itu artinya, terjemahannya. Tapi ketika tampil, arti undang-undang itu enggak terlintas di pikiran. Cuma kalau dia sempat berhenti agak lama sambil mikir undang-undang itu apa ya? Apa bahasa Inggrisnya ya? Akan malu banget dia. Makanya udahlah, daripada terlihat bahwa gue itu kayak terbata-bata, mending gue kesannya lancar tapi undang-undang. Kecuali lo lagi bilang Undang-Undang Dasar 1945, mungkin itu juga nggak harus diterjemahin mungkin. Ketika lo membacakan itu, walaupun itu misalnya acaranya seluruhnya memakai bahasa Inggris, tapi nggak lo ubah pun nggak masalah itu. Tapi kalau lo bilang masalah undang-undang, lo wajib ngubah juga, ibu terhormat yang ngakunya ilmuwan. Ini kita bahas. Oh my God. Ketika ini, saya misalnya Mahkamah Internasional ya, wah ada apa? Ketuanya nanya ke ajudannya, ada surat yang paduka dari Indonesia yang paduka. Dari Indonesia? Siapa? Mereka mengaku para ilmuwan paduka. Apa isinya? Barulah didengarkanlah yang dia sambil baca itu. Kan ada dua versi kan guys. Ada yang versi dia membaca, ada kamera atau Komnas HAM. Tapi ini versi yang kesannya wawancara. Yang pas ketika ketua Mahkamah Internasional dia mendengarkan yang dibaca itu, good is very good, this is good. Kita akan menyelidikinya. Baru, tapi ada juga paduka yang versi wawancara paduka, katanya kan, dilihat dia. What undang-undang? What is undang-undang? Oh my God. No, bakar saja ini semua katanya, kata ketua Mahkamah Internasional tersebut. Undang-undang, ya Tuhan. Fix ini, kalian semua selalu mengatakan kami ilmuwan. Begini bahasa Inggrismu. Oh my God. to test our undang-undang, Kalau emang bisanya cuma pakai bahasa Zimbabwe, ya udah pakai bahasa Zimbabwe aja.
Kagak usah maksain diri pakai bahasa Inggris biar terlihat pintar. Ya bukan apa-apa. Vocabulary-nya kacau, grammar-nya kacau, pronunciation-nya kacau, semua serba kacau. Sebenarnya lo pakai bahasa Inggris pakai belahan dunia mana sih? Hah? Bingung gue. Lu aja nahan ketawa dengan apa yang lu sampein. Lu aja kagak ngerti dengan apa yang lu sampein. Nah, apalagi kita. Makanya, kalau emang lu bisanya pakai bahasa Zimbabwe, ya udah bahasa Zimbabwe aja. Kagak usah maksain pakai bahasa Inggris. Udah gak usah kegayaan. Jangan-jangan ini nih, yang namanya bahasa Inggris kejawen yang kayak gini, kayak gini. Betul. Ternyata Dokter Tifa belajar sama Firdaus Oiwobo. Oke. Tapi dia harus diajari deh ini loh, supaya dia paham. Malu dong, ngaku-ngaku ilmuwan. Sampai doktor katanya, walaupun kedokteran itu nggak ada ya, Tifa ya, itu bohong tuh ya. Penipu. Oke, tolong dulu, ajari tuh orang tuh. Tolong dulu. I play basketball when I was 5 years old, and basketball is fun for me. Hello, my name is Jan Etes Vinarendra. I'm grade 3A. I'm from Sampurna Academy Avenue. I'm the part of basketball team. I play basketball when I was 5 years old, and basketball is fun for me. Lihat nih, lebih jago Jan Etes. Ini bukan hanya bicara bener atau enggaknya ya, logatnya aja lebih keren Jan Etes. Mungkin baru belum tamat SD mungkin Jan Etes. Nah itu dokter lo katanya, kayak dokter ilmuwan. Tapi guys, jangan kasih tahu Tifa guys ya mengenai ini ya. Takutnya kalau dia tahu video ini bahwa Jan Etes ngajarin Tifa bahasa Inggris, gila ini akan diselidiki ijazah TK-nya Jan Etes. Takutnya loh ya, karena apalagi kalau Tifa tahu video ini, lihatnya. Kalau cita-cita? Banyak banget ya. Woi, amin. Kalau Tifa tahu Jan Etes pengen jadi presiden, habislah Jan Etes nih. Habislah. Dikoprek-koprek ijazah TK-nya Jan Etes. Kalau ada playground juga kali. sampai akta lahir. Oke. Kenapa guys? Ini bisa terjadi loh. Ini bisa terjadi. Jan Etes ini pasti akan jadi korban selanjutnya. Kenapa? Ini yang paling terbaru ya. Yang terbaru. Setelah Pak Jokowi disenggol mengenai ijazahnya, Ibu Iriana juga kena guys. Ini buktinya. Dokter Tifa, mungkin ada yang punya update info Ibu Iriana lulus sarjana ekonomi SE dan magister manajemen MM dari universitas mana saja ya? Karena info di Wikipedia kurang update. Di situ tertulis Ibu Iriana pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, tapi hanya gila. Ini orang ngurus ijazah semua dicek yang berhubungan dengan Pak Jokowi. Terakhir, kita akan kasih tahu kenapa semua yang berhubungan dengan Pak Jokowi semua dikoprak-koprek. Sementara gelar dokternya dia aja nggak jelas. Oke, coba ya dari Kak Sylvia ini ya, ada yang menarik nih guys. Habis nggak berhasil dan bingung ngejatuhin Pak Jokowi dengan bilang ijazah Pak Jokowi palsu, giliran sekarang Bu Iriana. Kan coba pikir ya, fungsinya apa gitu ngurusin pendidikan Bu Iriana? Dia juga bukan politisi, nggak juga ngurusin pemerintahan. Cuma terlibat karena dia dulu adalah ibu negara dan sekarang ibu dari Mas Wapres. Kan bayangkan, Iriana yang bukan siapa-siapa dalam pemerintahan, mereka juga ungkit-ungkit. Sementara alasan mereka mengoprak-ngoprak Pak Jokowi karena dia mantan presiden.
Atau saat itu karena dia presiden. Gila nggak? Gila dong. Kalau kita ngikuti pikiran orang-orang gila-gila ini, ya kita akan ngikutin. Tapi kalau kita enggak, kita ngebatasin, kita mengcounter terus. Ya, nggak tahu apa alasannya. Apa gitu fungsi mendiskreditkan orang? Kayak udah paling sempurnanya loh. Urusan S3 sendiri aja nggak jelas, mampus. Ngapain urusin pendidikan orang lain, mampus. Mampus. Semua tahu lah, gelar S3-nya Tifa itu nggak jelas, nggak ada. Nggak ada bahkan kata-kataku ya. Karena kalau kita lihat riwayatnya, di beberapa universitas yang dia ikuti S3, ada yang dia mundur, ada beberapa pokoknya dia belum memiliki gelar S3 titik. Nah ini Wirana, ya apalagi Gibran Mas Wapres, kata ini. Di mana yang bersangkutan mengaku sebagai siswa sekolah menengah atas di Singapura, kemudian melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Australia, dan kemudian meneruskan di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Dan itu ternyata tidak benar, karena banyak bukti yang kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura, tapi di Surakarta sendiri. Oke, makanya ya Tifa ya, nanti kan kau dihukum itu kurang lebih 10 tahun ya, misalnya ya. 10 tahun kau di penjara. Anggaplah dapat remisi paling-paling di penjara 5 tahun ya. Nah, abis kau keluar 5 tahun lagi, Tifa, kau munculkan lagi narasi ini ya. Ijazah palsu Gibran, please, tolong ya. Nah, abis itu Gibran akan mempolisikan, kau di penjara lagi, lebih lama lagi, 20 tahun. Tolong ya. Titip ke Tifa ya. Please. Karena pada akhirnya kamu akan membusuk di penjara. Pengen ngomongan saya. Gibran, kau akan di penjara nanti. Habis kau lepas juga dari hukuman, keluar dari penjara kau, saat itu Jan Etes jadi presiden, kau juga akan mengatakan ijazah Jan Etes palsu. Di penjara lagi kau sampai kau meninggal di penjara. Karena memang kau gerombolan orang ini. Nah, ternyata Tifa ini sudah melakukan aksi-aksi bersama HTI, FPI untuk menggulingkan Pak Jokowi. Sudah 4 tahun katanya, 3 tahun, 4 tahun bersama FPI dan HTI. Ini ya video yang tadi kita tonton, ini video setelah selesai seminar untuk penggulingan Bapak Jokowi. Setelah kasus di penjaranya si Bambang Tri. Jadi mereka ini di seminar ini membuat strategi bagaimana agar Pak Jokowi bisa digulingkan. Kalau Pak Jokowi nggak mau turun, mereka mau paksa. Jadi si Tifa ini salah satu nih, salah satu orangnya ini ya yang ngotot pingin Pak Jokowi itu tergulingkan. Kunjung mengkerucut gerakannya. Kalau kita sudah mengerucut, ini sudah mengerucut ini. Momentum. Ini sudah ada pemantik. Cuma tiga koordinasi, konsolidasi, dan kita akan extend. Itu. Ya, video ini adalah untuk Mahkamah Internasional. Ada aku nggak berani ngomong gitu loh. Ini adalah video bahwasannya ada orang Indonesia yang mempermalukan Indonesia sendiri, yang ngakunya ilmuwan, ternyata di mata dunia bahasa Inggrisnya belepotan. Dan orang itu adalah orang yang sering menghina bahasa Inggrisnya Pak Jokowi. Untungnya Pak Jokowi nggak sosok jago. Saya adalah ilmuwan, saya insinyur, ya, saya orang hebat. Pak Jokowi nggak pernah gitu, untung aja. Dia orang rendah hati yang enggak peduli dengan gelar, yang penting peduli kepada rakyat, itu yang paling penting dibanding orang yang sibuk. Ijazahku asli, UGM lagi. Sementara perbuatannya nggak ada bermanfaat untuk negeri. Tiba sampai membusuk di penjara. Pak Jokowi ini orang gak akan berhenti untuk mencelakai keluarga Bapak. Momentum ini tepat untuk memenjarakan dia selama 10 tahun. Mas Gibran titip,
Kalau dia keluar dari penjara, Mas Gibran tetap disinggung-singgung mengenai ijazah, laporkan dia Mas Gibran di penjara lagi. Jan Etes, tolong Jan Etes. Sempet dia dek nanti dek, mungkin Om udah meninggal mungkin ya pas kalau presiden, atau kita nggak tahu. Tapi dek, tolong ya penjarakan dia nanti ya, karena ijazahmu juga akan dipermasalahkan sama dia. Dan kita rakyat Indonesia akan aman dan sentosa karena ini orang perwakilan HTI di penjara. Support terus Bang Boy guys, thank you, bye bye.